Kalian pernah gak punya pertanyaan, apa yang terjadi jika sebuah negara dinyatakan bangkrut? Apakah negaranya bakalan bubar? Atau negaranya disita nih oleh si pemberi pinjaman? Nah, di video ini kita akan bahas ya secara sederhana. Jadi selamat datang di Obrolin Duit Yuk bareng Bang Odi. Faktanya nih, sebuah negara yang dinyatakan bangkrut itu gak akan bubar atau hilang gitu aja. Contoh paling populer nih di tahun 2015 ketika negara Yunani dinyatakan bangkrut waktu itu. Dan sampai sekarang negara ini masih eksis aja, masih ada aja. Kemudian apa yang terjadi Bang ketika sebuah negara dinyatakan bangkrut? Sebelum menjawab itu, kalian harus paham dulu ya kalau sebuah negara bisa dikatakan bangkrut nih jika negara tersebut sudah gak sanggup membayar hutang negara yang sudah jatuh tempo. Kok bisa ya cuma gara-gara gagal bayar hutang terus dinyatakan bangkrut? Jadi begini ya, hampir semua negara itu punya hutang. Bahkan negara sebesar Amerika ataupun Jepang punya hutang. Tapi selama hutang itu digunakan untuk hal-hal yang produktif, yang menghasilkan pemasukan bagi negara nih, maka pemasukan tadi bisa digunakan untuk membayar hutang tersebut. Yang jadi masalah ketika hutang yang didapat suatu negara itu tidak digunakan untuk hal-hal produktif, dan mengakibatkan negara tersebut menjadi gagal bayar hutang. Maka akan terjadi krisis ekonomi karena hilangnya kepercayaan luar negeri. Artinya negara bakalan susah nih untuk mendapatkan pinjaman lagi. Sedangkan opsi untuk mencetak uang itu nggak bisa dilakukan sembarangan, karena hanya akan memperparah krisis ekonomi, seperti yang udah pernah kita bahas di video yang ini nih. Dalam kasus Yunani, mereka dinyatakan bangkrut ketika mereka gagal membayar hutang sebesar 22 triliun yang jatuh tempo pada bulan Juni tahun 2015. Yang kemudian menjadikan mereka sebagai negara maju pertama yang gagal membayar hutang. Kemudian untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi jika negara tidak bisa membayar hutang atau dinyatakan bangkrut. Biasanya nih, pemerintah akan bertemu dulu dengan si pemberi hutang untuk mengatur perjanjian baru mengenai cara pembayaran hutang. Tapi jika sebuah negara benar-benar nggak bisa lagi nih bayar hutang, biasanya si pemberi hutang akan dengan terpaksa menghapus hutang tersebut. Tapi konsekuensinya negara tadi tidak akan dipercaya lagi oleh investor maupun si pemberi hutang. Akibatnya negara akan semakin terpuruk nih dan kemudian berimbas ke masyarakat. Ekonomi jadi gak berjalan, mata uang menjadi gak berharga, dan yang paling parah nih akan banyak masyarakat yang memilih untuk pindah ke negara lain untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Kemudian pertanyaan pasti ada di pikiran kalian adalah, apakah Indonesia bisa bangkrut kayak Yunani ya Bang? Sebagai perbandingan ya, rasio utang dari Yunani itu mencapai 190% dari PDB mereka. Sedangkan Indonesia memiliki rasio hutang terhadap PDB sebesar 38%. Kemudian menurut Kementerian Keuangan nih, Indonesia sendiri tidak memiliki hutang kepada IMF per hari ini. Jadi menurut kalian apakah Indonesia bisa bangkrut seperti Yunani? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya.